Selamat pagi, yang terhormat dosen mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil, Bapak Sutoro Eko Yunanto. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosmulianti Jatiabom. Saya berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Nomor induk mahasiswa saya 2552084, kelas IP3L. Di sini saya ingin mengangkat tema tentang negara neoliberal. Neoliberalisme itu politiknya dipotong, sehingga ini anti politik. Jadi neoliberal itu tidak peduli dengan demokrasi. Walaupun otoritarianisme asal dia mendukung pasar itu, tidak jadi soal ciri makhluk hidup yang bebas itu dipotong, kemudian difokuskan pada Homo economicus. Prinsip Homo economicus itu adalah sebuah ideologi ekonomicus sebagai poin penting dalam neoliberalisme. Ini adalah sebuah ideologi dan proyek sekali itu masuk ke dalam ranah politik pemerintahan. Jadi bagaimana politik dan pemerintahan itu dibungkus, dilaksanakan, diteknikalisasi dengan prinsip-prinsip umum ekonomi khusus. Artinya perbedaan sama yang klasik dan instrumentalisme yang terus-menerus disebut sampai sekarang juga masih kuat. 5 poin penting yang mewarnai negara neoliberal. Yang pertama, krisis ekonomi. Pada awal tahun 80-an melahirkan testimoni kritik bahwa pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu hanya fata morgana ekonomi. Kemudian pada tahun 98 itu muncul tulisan ekonomi kematian. Ekonomi yang lebih penting pada waktu itu. Ada ungkapan dari Presiden Korea Selatan Kim Dae-jong tahun 97. Ia berbicara bahwa krisis ekonomi Asia itu terjadi karena para pemimpinnya lebih terpesona pada pertumbuhan ekonomi daripada demokratisasi. Contoh pentingnya peran negara yang kuat itu sebagai alternatif atas ke pasar, meskipun bukan berarti puasanya itu dimatikan, bukan, tapi peran negara yang begitu aktif untuk memajukan pasar ekonomi. Ini yang kemudian kalau di Indonesia lalu mendorong atau melahirkan keuntungan-keuntungan otoritarianisme, keruntuhan Orde Baru, lalu melahirkan demokratisasi, tapi bukan berarti menggantikan pembangunan masih tetap jalan terus. Yang kedua, krisis Asia itu semakin memperkuat satu keyakinan tentang globalisasi dan liberalisasi. Yang ini kan globalis liberal, ini kan melawan atas negara developmental yang berpusat pada negara. Bukan berarti kekuatan globalisasi itu anti otoritarianisme, bukan, tapi yang dilawan itu adalah persandisme, yaitu yang tidak mau membuka diri. Otoritarianisme itu bisa mendukung kapitalisme, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau korupsi itu mengganggu, mereka yang paling dirugikan, yang paling banyak berbicara tentang anti korupsi adalah mereka itu. Dan tentu kursi itu merusak negara-negara. Tapi anti korupsi juga bisa melemahkan negara. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi dari sana lalu muncul diskursus spirit itu extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa yang setara dengan genosida. Tapi kalau orang-orang yang merusak lingkungan itu nggak disebut sebagai extraordinary crime. Kenapa bisa begitu? Karena yang ngomong tentang korupsi extraordinary, karena itu barangkali termasuk orang-orang yang merusak lingkungan itu, merusak lingkungan ekonomi. Ini menjadi semacam kemenangan globalisasi dan liberalisasi, dan ini kemudian memaksa negara-negara yang tadi negara-negara yang intervensionis ini itu kemudian harus bersahabat dengan
kekuatan mengalami krisis ekonomi yang lebih panjang lagi. Kemudian transaksi ekonomi, transaksi uang, modal, dan sebagainya itu sudah beyond border, sudah menjadi melampaui batas-batas negara ini. Kekuatan bisnis ini istilahnya memperoleh kekuatan-kekuatan baru, buatan baru, otonominya meningkat otomatis, otonomi negara itu semakin melemah. 3. Demokrasi dan gerakan hak asasi manusia. Gerakan demokratisasi untuk memperjuangkan hak buruh, hak petani, di mana perjuangan panjang demokratisasi dimulai tahun 80-an, kehadiran transisi demokratisasi karena krisis. Poin ekonomi yang melekat pada demokratisasi, yang pertama, perlawanan terhadap developmentalisme, yang kedua, merebut negara. 3. Gagasan memperkuat rakyat ada partisipasi transparansi. Poin yang keempat, dalam dunia intelektual muncul tentang alternatif development atau pembangunan alternatif, di mana melakukan banyak kritik terhadap developmentalisme, pembangunan yang perlu dikritisi supaya tidak berorientasi pada ekonomi tapi pada pemerintah. 3 poin yang disampaikan Robert Jamber terhadap kritik terhadap penyerobatan kepada partisipasi. Yang pertama, partisipasi itu sebagai label kosmetik untuk membuat apapun yang diusulkan tampak baik dan cantik. Yang kedua, partisipasi sebagai strategi kooptasi untuk memobilisasi tenaga kerja lokal dalam rangka mengurangi biaya proyek. Yang ketiga, partisipasi memberdayakan orang lokal. Poin yang kelima, munculnya governance atau tata kelola good governance. Yang pertama yang dimunculkan oleh kaum neoliberal karena praktik KKN. Yang kedua, mereka nggak setuju negara yang kuat. Tahun 92, banyak yang berbicara tentang governance dan yang lebih khusus good governance, lalu dilembagakan secara resmi tahun 2000-an oleh Presiden SBY. Poin pentingnya, governance mengurangi peran negara, perbedaan kaitan pemerintahan dan pembangunan developmental stage dengan neoliberal. Negara yang mengutamakan pembangunan dan negara yang terlalu aktif, ini yang tidak disuka oleh kaum developmentalis dan globalis, tapi mereka berhasil. Kaum developmentalis membentuk pemerintahan dalam kurung pembangunan untuk pemerintahan. Batu negara neoliberal governance development, governance untuk pembangunan, pemerintahan untuk pembangunan, tetapi pemerintahnya berbeda dengan pola sebelumnya. Pemerintahan tanpa negara dan pemerintah. Ini secara material, meskipun secara formal negara itu masih kuat, di neoliberal itu selalu menterutamakan pertumbuhan ekonomi ketimbang demokrasi, di mana kebutuhan masyarakat itu tidak diterutamakan. Contoh yang dapat saya ambil adalah yang pertama, itu tentang PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dikarenakan 2 alasan. Ya, alasan yang pertama, mengikuti harga minyak global yang mahal dan melonjak naik. Yang kedua, ketegangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Perang membuat harga minyak mentah dunia tinggi karena pasokannya sebagian besar berasal dari Rusia dan terpaksa dihentikan. Ya, bila kita tolak dari sisi pemerintah, mereka memiliki alasan tersendiri dalam hal menaikkan harga BBM. Mereka berpendapat
bahwa sebenarnya masih memikirkan tentang nasib dari masyarakat tersebut. Tapi kenaikan harga bahan bakar minyak ini ialah jalan satu-satunya untuk mengatasi inflasi serta pembangkalan dari APBN untuk subsidi yang selama ini telah diberikan pemerintah untuk kaum masyarakat menengah ke bawah. Ditambahkan lagi bahwa harga BBM ini dinaikkan karena alasan minyak dunia sebagai variabel terdekat minyak yang diimpor oleh Indonesia. Tapi hal ini menjadi munculnya kecewaan bagi masyarakat, di mana BBM merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang utama dan paling utama, di mana ini sangat berperan penting agar masyarakat dapat beraktivitas dengan baik, karena masalah ini munculnya berbagai macam dampak. Dampak yang pertama akan mengakibatkan semakin meluasnya masalah kemiskinan. Yang kedua, dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, memperparah masalah pengangguran. Dan yang keempat, akan memicu kenaikan harga barang lainnya, biaya transportasi, dan inflasi. Tapi dalam hal ini, pemerintah juga tidak bisa disalahkan, karena Indonesia hanya mengikuti alur mekanisme global. Memang di sini pemerintah memiliki kebijakan untuk membuat aturan, menaikkan harga atau menurunkan harga. Tapi di sini juga pemerintah itu menaikkan harga dan menurunkan harga itu lihat dari harga pasar. Jadi di sini nih pemerintah itu ingin sekali membantu masyarakat itu agar perekonomian masyarakat itu bisa terbantu. Makanya tidak ingin terjadi keresahan atau apa yang terjadi di masyarakat. Tapi jika pemerintah tidak melakukan BBM itu tidak dinaikkan, maka itu bakal berdampak lebih parah lagi dari masyarakat karena akan adanya kelangkaan BBM. Kalau terjadi kelangkaan BBM itu akan membuat aktivitas masyarakat juga terpengaruhi dan harganya mungkin akan melonjak lebih tinggi lagi. Nah, jadi di sini nih benar-benar kayak pemerintah hanya bisa mengikuti kekuasaan pasar. Oleh sebab itu, sistem ekonomi neoliberal itu di mana kekuasaan berada di pasar dan pemerintah hanya bisa mengikutinya saja. Oleh sebab itu, munculnya rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain dampak negatif, sebenarnya menaikkan harga BBM itu juga menumbuhkan sisi positifnya sendiri, di mana lingkungan menjadi lebih baik, kurangnya polusi, serta kesadaran dan hemat konsumsi BBM yang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM tersebut. Tapi tidak bisa kita pungkiri, BBM itu merupakan kebutuhan utama untuk aktivitas dan lain-lain. Di negara neoliberal itu banyak sekali terjadinya krisis dan masyarakat yang kurang sejahtera karena yang diterutamakan hanyalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan demokrasi diabaikan dan keinginan masyarakat tidak diperdulikan. Oleh sebab itu, di poin ketiga terhadap gerakan demokratisasi untuk perjuangan hak buruh, hak petani, di mana perjuangan panjang demokratisasi dimulai tahun 80-an, kehadiran transisi demokrasi karena krisis. Poin ekonomi yang melekat pada demokratisasi itu ada 3. Yang pertama, perlawanan terhadap developmentalisme. 2, merebut negara. 3, gagasan memperkuat rakyat dan partisipasi transparansi. Di sini karena adanya itu, sekarang ini juga jika misalnya pemerintah membuat kebijakan kenaikan BBM, pasti mahasiswa akan turun ke lapangan untuk melakukan demo agar pemerintah itu bisa memikirkan kembali tentang kebijakan yang akan diberikan. Kalau menurut saya, demokrasi ini sangat penting karena memang kita negara Indonesia ini merupakan negara demokrasi di mana
kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Pemerintah juga menjalankan itu berdasarkan kehendaknya rakyat, di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah bertugas untuk mensejahterakan rakyat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi negara neoliberal yang telah dijelaskan Bapak di kelas, beserta contoh yang telah saya berikan dengan fenomenanya yang sesuai dengan tema yang saya angkat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.